donatur yang pertama yaitu kepala desa, seluruh kepala desa yang ada di Tambusai Utara. Ada 11 desa, 11 desanya memberi sumbangsih untuk acara ini. Yang kedua adalah Bapak Camat juga ada memberi sumbangsih untuk acara ini. Yang ketiga adalah dari SPSI yang ada di Tanjung Medan juga memberikan sumbangsih untuk acara ini. Yang ketiga yaitu dari keluarga Ibu Ketua IGTK Tambusai Utara, yaitu Ibu kita Nani sendiri juga menyumbang untuk berlangsungnya acara ini. Dan ada beberapa proposal yang masih belum masuk, yang mungkin akan masuk ya, ataupun nggak masuk juga nggak apa-apa. Namun nominal yang sudah kami terima yaitu berjumlah Rp4.600.000, dan jumlah pengeluaran yang sudah kita sepakati dan yang sudah teralokasikan yaitu berjumlah Rp4.060.000. Sampai hari ini untuk acara ini kita masih surplus Rp540.000. Demikian laporan keuangan dari kami. Selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporan keuangannya. Untuk mempersingkat waktu, kita masuki acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Bapak Camat sekaligus pembukaan acara pelatihan kurikulum merdeka. Kepada Bapak, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak kurang satu apapun. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita pada hari ini dan kegiatan yang ditaja oleh IKA TKI PGRI Kecamatan Tambusai Utara dan mendapat berkah lamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bersalawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama-sama kita hormati Bapak Kordik Kecamatan Tambusai Utara beserta Ustaz, teman-teman Ibu narasumber ya, narasumber kasih jabatan Ibu ini sebagai Kepala Seksi PAUD Kabupaten Rokan Hulu. Selamat datang Bu ya, sama Bapak Ibu tadi. Mantap, memang perempuan apa ya, kreatif ya. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya ke Tambusai Utara. Ibu ini sering ini bersama kita ya, dengan Ibu apa ya? Iya, Bupati ya. Kirimkan salam kami nanti Bu. Tambusai Utara kirim salam. Nanti Bu, apa namanya? Kalau tahu Ibu ini Bu Bupati ada acara ini, mau datang ini. Ini kemarin udah kesampaikan buat apanya, nanti kita urus ke atas. Oh. Ya, ini senang Ibu ini, Bupati senang ini. Tuh ya. Jadi yang berbahagia saya hormati ibu-ibu guru TKC Kecamatan Tambusai Utara. Memang saya minta maaf, perasaan saya seperti tadi Pak, dan sekali ibu-ibu TKC Kecamatan Tambusai Utara. Dan saya mengucapkan terima kasih gagasan seperti ini, di mana sebelum acara ini sudah konsultasi panitia dan saya, gagasan ini bagus sekali. Karena kalau kita tidak tahu nanti ke depannya bagaimana, apalagi menyangkut nanti perkembangan TK ibu-ibu, apakah di sini nanti boleh umpamanya hibah dari desa, dari dana desa umpamanya, atau bantuan dari kabupaten ya,
Saya kurang paham juga ini. Maka aku tanya sama Pak Kordi tadi, rupanya ini swadaya saja ya. Walhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ke depannya ya kita akan kita sampaikan ke kabupaten ya, terutama tentang dana desa. Nanti mana tahu ada bantuan terutama tentang gedung ya Pak ya, gedungnya. Mudah-mudahan ke depannya Kecamatan Tembus Utara ini sekolah TK-nya makin maju. Saya tengok di dalam sana kilometer 40 sana sudah mulai juga. Malahan orang tuh minta dia surat keterangan supaya umpamanya pendirian TK. Jadi nanti bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu yang belum lengkap suratnya, buat suratnya. Nanti kami bantu, tidak ada dananya itu kalau ke kantor camat. Berdasarkan surat keterangan itu baru bisa diusulkan yang lain-lain. Nah, ya, mudah-mudahan nanti coba tanya nanti dengan Ibu lokasi izinnya sampai di mana umpamanya. Mana tahu masih ada yang belum ya Pak ya. Nah, jangan lupa itu, berarti kita itu terdaftar. Jangan sampai nanti kita tidak terdaftar. Nah, itu ya. Saya mohon maaf ya, memang saya tidak terlalu dalam mengetahui tentang sekolah TK Pak. Nah, jadi saya mohon maaf tidak merasa bersyukur saya, merasa hormat saya kepada ibu-ibu. Saya sekali lagi minta maaf. Nanti biar dijelaskan oleh Pak Kordi dengan Pak Ibu Kasih tentang kondisi dan kedepannya sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan Tembus Utara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kurikulum merdeka tingkat Taman Kanak-kanak Kecamatan Tembus Utara kita buka. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tembus Utara untuk berbagi informasi tentang kurikulum merdeka. Salam beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Tembus Utara, Bapak Kordik beserta jajarannya, Ibu Ketua. Terima kasih Pak. Yang sama-sama kita banggakan Ibu Ketua IGTKI beserta pengurus. Seterusnya kepada kepala dan majelis guru yang hadir pada hari ini, katanya sekitar 90 orang. Udah hadir semua belum ya? Alhamdulillah, luar biasa Kecamatan Tembus Utara. Saya sudah keliling beberapa kecamatan untuk menyampaikan kurikulum merdeka ini. Kayaknya baru hari ini nih yang dihadiri oleh Bapak Camat dan Kordik yang lengkap. Luar biasa dukungan. Terima kasih ya Pak. Semoga IGTKI Kecamatan Tembus Utara ini selalu dapat perhatian khusus, karena mereka ini memang kami ini membutuhkan perhatian khusus. Kebetulan Pak saya juga ketua IGTK Kabupaten masih saat ini. Inilah kami IGTKI yang memang butuh support dari Pemda yang mungkin di Kecamatan Tembus Utara ini sangat luar biasa supportnya. Mungkin tinggal komunikasi kita dengan pejabat di Kecamatan Tembus Utara untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Dari kecamatan-kecamatan lain juga sudah menganggarkan dana untuk peningkatan kompetensi guru PAUD dengan dana desanya.
Iya, dari dana desa Pak, itu kecamatan yang kemarin kami ikuti, mereka dibiayai oleh desanya. Itu ada bantuan dari dana desa, katanya begitu. Tidak murni dari BOP ataupun dana sekolahnya. Nah, kami juga mendapatkan dana BOP Pak, juga bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas guru sesuai dengan kebutuhan dari lembar PBD yang ibu-ibu telah isi. Seperti itu. Baik, untuk hari ini kita mulai kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, berkah, dan bisa ibu aplikasikan di lingkungan sekolahnya masing-masing. Ibu-ibu semuanya, kita mungkin sudah sering mendengar kurikulum merdeka ya. Sudah sering mendengar? Sudah ada yang pernah ikut pelatihan kurikulum merdeka, baik luring maupun daring? Belum pernah, satupun. TK negeri mana TK negeri? TK negeri sudah ya? Ya, TK negeri kemarin khusus juga di Pasir Pengharayan, khusus untuk TK negeri saja. Iya, ada TK negeri di sini, ada 5 TK negeri di Kecamatan Tambusai Utara ini. Kemarin kami sudah membuat di kabupaten, dan alhamdulillah mudah-mudahan sudah bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Mungkin ibu-ibu di sini masih perlu perkenalan dengan saya. Ada yang belum kenal? Oh ada. Kalau yang mungkin 1 tahun 2 tahun mengajar mungkin belum kenal dengan saya. Ini nama saya Sahyo Sefa. Ini latar belakang saya. Saya itu sudah mulai bertugas di TK tahun 93 sampai 2004 itu di TK swasta, TK Melati namanya, ada di desa sekarang, dulu namanya Desa Rambah Tengah Utara, mekar menjadi Desa Babusalam. Dan saya 2004 sampai 2012 menjadi guru TK pembina kabupaten yang di belakang RSUD. 2012 sampai 2018 itu kepala TK Negeri Madani di Islamic Center, dan 2018 sampai saat ini 2022 saya balik ke rumah lama menjadi kepala TK di Negeri Pembina kembali, dan 2022 Februari sampai saat ini saya dipindahkan ke Dinas Pendidikan menjadi Kasih PAUD sampai saat ini. Mudah-mudahan perjalanan karir kita bisa selalu berkah, bermanfaat untuk orang lain. Itu saja kuncinya bagi saya. Dimanapun kita berada, yang penting kita bermanfaat untuk orang lain. Itu saja. Baik, ibu-ibu semuanya, bapak ibu, hari ini kita berkenalan dulu dengan kurikulum merdeka, karena lebih banyak yang belum pernah mendengarkan materi kurikulum merdeka. Ini slide kurikulum merdeka ini kami dapatkan dari kementerian ketika kami ada sosialisasi dari kementerian ke Dinas Pendidikan, dan juga saya sudah mengikuti TOT di BPGP Bandung tentang kurikulum merdeka selama 5 hari, dan slide ini saya dapatkan dari Kementerian Pendidikan Jakarta. Peraturan-peraturan terkait. Nah, sebelum kita mengenal kurikulum merdeka ini, kok kurikulum merdeka sih? Apa sih yang menyuruh kita? Apa sih undang-undang aturan yang mengatur kita? Kenapa kita harus ke kurikulum merdeka? Kenapa nggak KTSP aja dulu? KTSP aja saya belum hafal, KTSP belum mengerti, kok udah pindah ke kurikulum merdeka? Misalkan ada yang hatinya berkata seperti itu. Nah, ini peraturan-peraturan terkait tentang kurikulum merdeka ini, bahwa kita seharusnya saat ini, seharusnya sudah mulai dari tahun kemarin kita itu sudah menggunakan kurikulum merdeka, karena Permendikbud 137 dan 146 yang dulu kita gunakan untuk kurikulum KTSP itu sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Permendikbud Ristek tentang kurikulum merdeka. Yang pertama ini nomor 5 tentang standar kompetensi kelulusan. Kelulusan untuk PAUD itu tidak sama dengan tingkat SD. Kita punya standar kelulusan itu adalah di usia anak usia 6 tahun. Jadi kalau dia masih 5 tahun tetap berada di PAUD dulu, nggak usah dipindahkan ke SD. Itu standar kelulusan kita. Dan ada Kemdikbudristek nomor 7 tentang standar isi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada Kemdikbudristek nomor 262 tentang revisi nomor 56 tahun 2002 tentang
panduan implementasi kurikulum merdeka. Dulu kita juga punya panduan kurikulum, ada buku 10. Masih ingat teman-teman? Nah, saat ini kita juga punya panduan untuk kurikulum merdeka. Dan ada Kemdikbudristek nomor 21 tentang standar penilaian. Jadi, semua peraturan regulasi ini perlu kita baca, kita pahami, bukan hanya sebagai peraturan saja, tapi perlu kita pelajari. Jadi, ini dapat di mana? Ibu bisa, nanti saya bisa share juga, Ibu bisa searching di Google juga banyak ini Bu, tentang peraturan-peraturan terkait kurikulum merdeka ini. Kita baca, kita pahami, sehingga kita bisa menjalankan kurikulum merdeka ini sesuai dengan aturan yang ada di kurikulum merdeka ini. Nah, saat ini ada 3 adopsi implementasi kurikulum merdeka, yang mana kita saat ini sudah berada di tahap kedua. Nah, yang pertama kemarin kita mandiri belajar. Mandiri belajar itu seharusnya tahun kemarin kita tetap menggunakan kurikulum 2013, tapi menggunakan prinsip dari kurikulum merdeka itu tahun kemarin. Apakah teman-teman kemarin sudah mendaftar untuk kurikulum merdeka IKM? Sudah belum? Kalau tak salah di bulan Juni sudah semua? Sudah mendaftar di IKM? Nah, setelah mendaftar IKM pernah nggak dibuka lagi akunnya? Harusnya dibuka lagi, ada modul-modul yang Ibu pelajari. Seharusnya kita tidak perlu mengadakan ini. Setelah Ibu mendaftar di kurikulum merdeka, kan kemarin saya sampaikan, Ibu tidak boleh lepas dari akun itu. Buka, ada tugas-tugas yang harus Ibu selesaikan di situ. Ada modul 1, modul 2, ada nanti berbagi praktik baik. Jadi Ibu harus punya praktik baik, masukkan. Seharusnya, tapi karena Ibu kemarin juga saya bilang, Ibu daftar aja dulu, paham nggak paham, kita yang penting daftar, gitu ya. Karena Bu, kami nggak ngerti kurikulum merdeka, kok kami disuruh daftar. Pokoknya daftar dulu, karena untuk waktu mendaftar itu punya batasan waktu. Jadi saat ini ibu-ibu sudah terdaftar di kementerian untuk menggunakan kurikulum merdeka. Tetapi hari kemarin kami ada koordinasi dengan BPMP Provinsi Riau, kita belum menyelesaikan tugas kita di akun tersebut. Nanti silakan Ibu searching kembali, buka lagi, itu ada tugas-tugas yang perlu kita kerjakan. Ada beberapa modul yang harus Ibu kerjakan. Tinggal Ibu baca, klik kalau kita sudah dibaca. Terus ada modul lagi, baca, klik lagi kalau kita udah baca. Hanya itu Bu, ketika kita baca, karena di situ banyak ilmunya. Begitu ya Bu. Nah, saat ini kita berada di mandiri berubah. Mandiri berubah ini kita menerapkan kurikulum merdeka itu memang sesuai dengan aturan-aturan terkait yang tadi saya sudah tayangkan dari Permendikbudristek yang tadi sudah saya tayangkan. Jadi kita menggunakan murni kurikulum merdeka, tapi kita masih menggunakan perangkat ajar. Perangkat ajar itu apa ya Bu, kira-kira? Siapa yang tahu perangkat ajar itu apa? Apa itu perangkat ajar? Hah? RPP, boleh. Apalagi? Program kegiatan, boleh. Sumber belajar, modul ajar, itu namanya perangkat ajar. Itu sudah ada disiapkan oleh Kemdikbudristek. Tinggal kita ATM. Tahu ATM Bu? Ambil, tiru, modifikasi. Nah, itu kita tinggal ambil. Kita ambil dari akun itu, kita tiru, lalu kita modifikasi sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi kita menggunakan boleh. Makanya hari ini saya akan memberikan contoh KOSP, contoh modul ajar. Itu saya dapatkan dari Kemdikbudristek. Ibu-ibu sebenarnya bisa mendapatkan itu di akun platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk mandiri berbagi itu sekolah penggerak.
Kecamatan Tambusai Utara belum punya sekolah penggerak. Mohon dibantu Pak Camat mensupport teman-teman kami ini supaya mau mendaftar di sekolah penggerak. Masa Rohul cuma satu sekolah penggeraknya? Sedih sekali, saya kemarin ikut koordinasi dengan BPMP Provinsi, cuma satu TK yang ada di Rohul yang lulus sekolah penggerak. Dari 40 pendaftar, satu yang lolos. Yuk ibu-ibu, telepon yang lolos itu berbagi praktek baik. Kenapa kok ibu bisa lolos? Nanti kalau di share link, sekarang saatnya sudah dibuka pendaftaran sekolah penggerak. Yuk sama-sama kita mendaftar. Nah kuncinya, kemarin saya sudah berdiskusi dengan BPMP Provinsi Riau. Kuncinya adalah ketika ibu menjawab soal-soal yang ada, itu kan banyak soal-soal pertanyaan ya Bu, setelah ibu mendaftar, masukkan SK, masukkan rekomendasi dinas. Setelah itu ada pertanyaan yang kalau nggak salah 8 pertanyaan itu, karena saya pernah ikut kemarin mau mendaftar sekolah penggerak di TK Pembina, tapi karena pindah ke Dinas Pendidikan nggak saya lanjutkan lagi, tapi saya sampai ke tahap mendaftar. Nah ibu, saat ibu menjawab 8 soal itu, ibu buat dulu di Word, catat. Kenapa? Karena itu juga nanti yang akan ditanyakan ketika wawancara, ketika ibu dites berikutnya. Hanya sekitar itu saja. Yang banyak tidak lolos adalah apa yang ditulis saat jawaban di essay itu dengan dia menyatakan saat tes wawancara itu berbeda. Jadi para supervisor yang menilai itu mereka menganggap ini rekayasa. Jadi tulis aja apa yang pernah ibu lakukan, jangan buat-buat. Karena nanti ibu juga yang akan kena pada saat tes wawancara. Kenanya kita di situ. Baik sekolah penggerak, guru penggerak, maupun pengajar praktik. Jadi saat ini kementerian sudah membuatkan dukungan yang luar biasa untuk kita bisa belajar, kita bisa berbagi. Hanya di dunia maya, kita nggak perlu ke Jakarta, kita nggak perlu ke kabupaten, tapi kita bisa belajar dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Jadi monggo nanti teman-teman, yuk kita mendaftar di sekolah penggerak. Banyak ilmu, banyak pemahaman baru yang kita bisa terapkan di sekolah kita. Kenapa? Karena kita punya fasilitator sendiri loh Bu. Misalkan satu sekolah penggerak ada satu fasilitatornya yang akan membimbing ibu, mengarahkan ibu. Bu, ibu kayaknya udah ke kiri ini, luruskan lagi. Bu, ibu udah ke kiri ini, luruskan lagi. Ibu terlalu miring. Nah, itu ada Bu fasilitator yang menuntun kita. Jadi kita bisa belajar kalau kita sudah mendapatkan sekolah penggerak. Mau Bu? Mau nggak Bu? Mau nggak Bu? Nah, suaranya kok kecil kali? Mau nggak Bu? Tepuk tangan dulu untuk kita. Semangat itu yang penting ada. Yang penting semangat itu adanya dari diri kita, tidak dari Pak Camat. Pak Camat hanya bisa support kita, yuk dihimbau. Dan kemarin pun sudah dihimbau juga oleh Pak Bupati waktu kegiatan ulang tahun IGTK. Yuk mendaftar jadi sekolah penggerak, guru penggerak, pengajar praktik. Silakan mendaftar. Tentunya pemerintah menyediakan fasilitas itu pastilah untuk bermanfaat bagi guru-guru sekolah. Nah, terbukti kan ibu-ibu yang mau jadi kepala sekolah, yang mau diangkat P3K, kalau ibu sudah guru penggerak, sekolah penggerak, kita sudah punya jalan tol. Rugi ibu kemarin nggak ikut, udah berapa tahun ini berjalan. Nah, ini sudah 3 tahun. Ibu-ibu yang mau jadi kepala sekolah, kalau sudah menjadi sekolah penggerak, guru penggerak, itu sudah ada jalan tol untuk menjadi kepala sekolah. Dilantik, jadi nggak ada caket lagi saat ini. Nah itu program pemerintah yang perlu kita dukung saat ini. Oke, setuju ya Bu? Nah kita saat ini berarti berada di posisi kedua. Mandiri, siap untuk berubah? Siap? Mulai merubah diri kita sendiri. Kalau diri sendiri tidak bisa berubah, bagaimana kita merubah circle kita? Bagaimana kita merubah anak didik yang kita didik? Setuju Bu? Setuju. Oke. Adopsi
implementasi. Nah, cara mendaftar seperti ini. Ini nggak perlu kita tayangkan lagi karena teman-teman sudah mendaftar semuanya. Ini kemarin. Ini total pendaftar IKM pada tahun 2022. Tentunya 2023 ini sudah lebih banyak. Oke. Ya, bisa. Aku udah panggilan berbagai kantor. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Semuanya, saya mohon maaf ya. Banyak semangat. Boleh, jangan lupa konsultasi ke kecamatan.